kasih sayang dan belas kasih bagi orang lain. Yang kau katakan bahwa dia menganggap seorang wanita sebagai sepatu di kakinya. Orang itulah yang kulihat berdebat demi kehormatan wanita. Pak Kolektor selalu ada di pihak yang benar. Sebelum bertunangan dan sesudah bertunangan. Jadi karena itulah sebaiknya ibu jangan membicarakan soal itu. Walau dewa sekalipun datang tepat di hadapanku dan mengatakan hal ini, aku tidak akan percaya sama sekali karena aku kenal dia. Bagaimana aku bisa menjelaskan padamu? Semoga dewa menyelamatkanmu. Andai saja wanita tua itu ada di sini sekarang yang memberitahu aku tentang sifat Sekar. Siapa yang mengatakan semua ini padamu? Aku tidak tahu. Aku pernah bertemu dia di kuil ini. Sebenarnya, kalau hari itu dia tidak memberitahu aku, pasti putriku yang akan jadi korbannya. Tapi siapa wanita itu? Entahlah. Tapi dia dari Jaitsar. Hari itu, apapun yang dia ceritakan tentang sifat Sekar. Setelah mendengar itu, aku tidak sadar untuk menanyakan tentang wanita tua itu. Tidak, Bu Urmi. Penghuni di sana tidak mungkin membicarakan hal ini karena semuanya menghormatinya. Mereka semua sangat menghargainya. Wanita tua itu bukan apa-apaku. Kenapa dia mau berbohong padaku? Dengar, nak. Mungkin hari ini kau tidak merasa senang mendengar kejelekan tentang sifat Sekar. Tapi coba pikirkan kalau kau menikah dengan dia, kau pasti akan menderita. Anandi, sudahlah. Aku rasa perdebatan ini tidak ada artinya. Mungkin saja ada yang menceritakan hal buruk tentang aku padanya. Apa bedanya? Apa bedanya, Pak Kolektor? Kau telah melakukan banyak hal dan mendapatkan penghinaan seperti ini. Menjelekan karakter Anda adalah hal yang sangat buruk. Aku akan cari tahu siapa yang melakukan ini. Iya, kau harus cari tahu. Aku sendiri ingin supaya kau mencari tahu. Hari itu bulan purnama. Aku bertemu dia di kuil ini. Katanya dia mau ke Jaitsar. Oh iya, kalau kau tahu tentang dia, maka tolong beritahu aku ya. Karena aku ingin membuktikan kalau aku tidak bersalah. Kenapa ada orang yang menjelekkan Pak Kolektor? Kalau Ibu Urmi Dewi berkata benar, maka siapa wanita tua itu? Sekarang sebaiknya kita pulang saja. Bagaimana mau dibiarkan pergi begitu saja, Ayah? Kalaupun kita percaya wanita itu berkata benar, maka ini pasti ada yang menyebabkan isu yang salah tentang keadaan Sif kita. Dan apa wanita ini bisa dipercaya dengan mudah pada wanita itu? Bu Urmi juga tidak begitu kenal dengan kita. Biasanya, orang memang sangat sensitif soal pernikahan putrinya. Mereka mudah percaya pada isu yang tidak baik. Kak, mungkin wanita itu tidak kenal kita. Tapi wanita tua yang membicarakan tentang Sif, wanita itu pasti mengenalnya. Dan ada kebohongan yang dikatakan dengan sebuah tujuan. Jika aku bertemu dengan wanita itu, aku akan beri dia pelajaran hingga dia tahu rasanya bicara yang bukan-bukan mengenai keadaan Sif kita. Kalau dia berasal dari sana, aku pasti mengenalnya. Dia harus menghadapi dulu. Apa maksudnya bicara begitu tentang Pak Kolektor? Kalian jangan khawatir. Aku akan segera cari tahu siapa orangnya. Kalau rencana masa depan sudah direncanakan, maka prajuritnya boleh maju. Itu baru strategi yang benar. Ayo, kita pulang. Aku tidak bisa tinggal diam. Kalau
wanita itu telah mengatakan semua ini pada Urmi Dewi, itu berarti wanita itu ingin mencelakakan Sif kita. Dan karena itu dia tidak membiarkan hubungan Sif terjalin dengan putrinya Urmi Dewi. Itu pun dia datang di bulan purnama dan mengatakan semua hal ini di kuil. Pada hari ulang tahunnya Sif, dia menuduh Sif yang bukan-bukan. Menung, semakin kau pikirkan, kau akan semakin gelisah. Apapun yang dikatakannya, apa hubungannya dengan ulang tahun Sif? Entah dia tahu atau tidak, kalau yang dia jelekkan itu berulang tahun pada hari itu. Sekarang lupakan saja, dan ayo kita pergi. Aku tidak bisa diam begitu saja. Sif hampir saja akan menikahi putri Urmi Dewi dan gagal. Ibu Menaksi, apapun yang diinginkan oleh wanita tua itu, tapi hasilnya kan baik. Karena dia, aku batal menikahi putrinya. Dan kalau tidak, bagaimana aku akan bertunangan dengan Anandi? Karena pada hari ulang tahun nenek melamar aku untuk Anandi. Oh, nenek tua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak. Gara-gara kau, kita mendapatkan menantu terbaik. Kau harus datang untuk makan manisan di pernikahan Sif nanti. Ibu Menaksi, tolonglah demi aku, kau jangan marah lagi ya. Kalau kau marah, aku tidak akan bisa menikmati perjalanan ini. Nenek, ada apa ini? Kenapa banyak sekali barang-barangnya? Begini, hari ini kan adalah hari ulang tahunnya Sif. Aku menyiapkan semuanya untuk itu. Karena urusan kakak, aku harus ke kuil Dewi. Kalau Dewi mengabulkan permintaanku, anggap saja aku sudah berhasil. Nenek, mana dia? Aku ingin mengucapkan terima kasih. Dia sedang ke kuil. Sebentar lagi dia pulang. Bukankah ada temannya Pak Kolektor, Asuma? Aku membuat untuk dia. Untuk gadis itu? Aku rasa dia kekasihnya Pak Kolektor. Ya ampun. Kenapa kau tidak marahi saja wanita yang tidak tahu malu itu, Dewi? Dia juga tahu, setelah menikah dia akan menikah lagi dengan gadis dari luar negeri. Sif sudah memberitahuku bagaimana nenek melamarnya untuk menikah denganmu. Dan Sif mengatakan, iya. Sif menyetujui untuk menikah denganmu. Astaga, nenek, kenapa nenek lakukan itu? Kau mengatakan yang bukan-bukan tentang Pak Kolektor dan memutuskan hubungan lamarannya. Pikiran mengatakan untuk pergi dari sini. Ayo, silakan masuk. Tidak, nak. Kau pasti lelah. Istirahat saja. Iya, nak. Lain kali saja kami akan mampir. Dan kakek pasti akan mampir di waktu luang dan makan manisan yang kau buat. Karena rasanya sangat lezat. Baiklah. Aku masuk dulu. Anandi. Iya. Cari tahu soal wanita tua itu. Aku tidak bisa tenang selama aku tidak tahu siapa wanita itu. Dan kenapa dia melakukan hal ini. Ya, baiklah.
Lisa, ada masalah apa? Tidak ada masalah. Ibu cuma ingin agar Anandi segera menikah dan ibu bisa pergi ziarah ke Sungai Gangga. Anandi tidak akan menikah. Ya, sekarang Sif dan Anandi tidak akan menikah. Kenapa? Kau bicara yang bukan-bukan, Anandi. Apa yang terjadi padamu? Apa ada yang mengatakan sesuatu? Apa keluarga Shiv mengatakan sesuatu padamu? Apa kau bertengkar dengannya? Tidak, Nenek. Tidak ada yang mengatakan sesuatu padaku. Aku juga tidak bertengkar dengan Pak Kolektor. Kalau begitu, apa yang terjadi? Kenapa kau tidak mau menikah dengannya? Pokoknya, aku tidak mau menikah. Aku tidak suka pada si Frasekan. Apa kau tidak waras? Kau tidak akan mendapatkan pemuda baik seperti dia di sini. Benarkah, Nek? Memangnya aku bohong? Pemuda itu begitu baik, dan kau... Mungkin saja dia baik. Dia baik sekali, tapi amarahnya itu, dia mudah sekali cepat marah. Begitu dia marah, tidak memandang tua ataupun muda, langsung berteriak-teriak. Dan bila dia sedang emosi, orang lain tidak diberi kesempatan untuk bicara satu kata pun. Kalau sudah seperti itu, apa dia ingin mendengarkan Nah, istrinya? kenapa kau bicara begini? Ada masalah apa sebenarnya? Iya, Ayah. Bagaimana aku bisa hidup dengan orang seperti itu, yang tidak pernah menghargai pendapat dan juga pemikiran orang lain? Kenapa aku harus menerima kemauannya sebagai sebuah perintah? Walaupun itu salah, kenapa aku harus tunduk di hadapannya? Hanya karena dia seorang kolektor, karena dia biasa berkuasa. Apalagi aku sebagai istrinya, aku tidak akan punya hak bicara. Astaga, siapa yang mengatakan semua ini? Siapa kira-kira orangnya? Apa kau kenal si Fratseka? Aku kenal dia dengan baik. Aku dapat lamaran untuk putriku dari si Fratseka. Setauku, si Frats itu orangnya bisa cepat marah. Begitu dia marah, dia tidak memandang tua ataupun muda, langsung berteriak-teriak. Tidak mendengar siapapun. Orang lain tidak diberi kesempatan bicara. Kalau putrimu sampai menikah dengan dia, anggap saja dia akan menjadi bisu sepanjang hidup. Dia harus patuh pada perintahnya, mengiyakan segala hal, walaupun itu salah ataupun benar. Pokoknya dia harus mengikuti semua perintah Shiv. Dan setauku dia itu memiliki kekasih. Bagaimana, Nek? Bukankah Pak Kolektor itu yang punya teman yang tidak tahu malu yang berasal dari London? Itu yang Nenek bilang pada Ibu Urmi, kan? Bahwa Asuma adalah pacarnya. Urmi Dewi? Siapa dia, Nandi? Beritahu Bibi dan Ayah. Beritahu Bibi dan Ayah. Siapa itu Urmi Dewi? Ya, aku memang bertemu dia di kuil Dewi waktu itu. Pada hari ulang tahunnya Shiv. Dan apapun yang dikatakan olehnya, memang aku
aku yang mengatakan itu pada Urmi Dewi. Tapi Ibu, kenapa Ibu mengatakan hal seperti itu? Untuk mendapatkan yang kita inginkan, terkadang harus menggunakan cara berbeda, Byron. Nenek, apa perlunya nenek mengatakan hal itu? Apalagi yang harus kulakukan? Urmi Dewi waktu itu, dia bilang mengejar Shiv. Dia ingin menikahkan putrinya dengan Shiv. Dan dia sendiri yang bertanya padaku, bukan aku. Begitu dia tahu aku dari Jesal, dia mengajak aku ke pojok dan bertanya bagaimana Shiv. Apa putrinya akan hidup bahagia atau tidak dengan Shiv kalau mereka menikah nanti. Aku kan harus berbuat sesuatu untuk mengusirnya. Kenapa? Karena aku sudah memilih Shiv untukmu. Bagaimana bisa aku biarkan wanita itu ikut campur? Aku pikir, aku bilang saja seburuk-buruknya tentang sifat Shiv dan dia akan mundur. Sumpah demi Dewi, aku tidak benar-benar menjelekannya. Aku tahu Shiv itu adalah pemuda yang baik, kan? Dan kau juga tahu aku menyukai dia. Kenapa kalian melihat aku seolah aku berbuat dosa? Apa yang kulakukan adalah demi kebaikannya, demi kebahagiaannya. Nenek, aku ingin kebaikanku, ingin kebahagiaanku. Tidak ada yang meragukan hal itu. Tapi apa perlunya nenek melakukan semua ini? Nenek, walau itu pemuda dan pemudi, tidak baik menjelekkan karakter seseorang, Nek. Apa nenek tidak berpikir apa yang akan terjadi bila semua orang tahu hal ini? Apa yang akan dipikirkan oleh mereka? Dengan mengatakan hal yang bukan-bukan tentang Pak Kolektor dan keluarganya, kita telah menjebak mereka untuk menyetujui hal ini, kan? Tidak, Nak. Siapa yang akan mengatakan begitu? Apa kekurangan putri kami? Hingga kami harus menjebak orang seperti itu. Kalau Shiv 1 di antara 1000, maka kau adalah 1 di antara jutaan, Anandi. Nenek, apa nenek berpikir kalau keluarga Pak Kolektor sampai tahu apa yang akan terjadi, Nek? Hari ini aku melihat amarah di mata mereka untuk wanita yang mengatakan hal yang bukan-bukan bagi putranya dan menghasut Urmi Dewi. Mereka ingin mengetahui tentang wanita itu yang telah menjelekkan putranya yang baik hati. Nenek, mereka belum tahu. Yang menjelekkan putra mereka bukan orang lain, tapi nenek. Sampai kapan hal ini bisa dirahasiakan? Ketika aku mengetahui hal ini, aku jadi malu menghadapi orang. Sepanjang hidup, bagaimana aku bisa berjalan bersama dengan mereka? Coba nenek pikir, jika mereka tahu hal ini, apa nenek bisa menghadapi mereka? Ibu aku selalu mengatakan, jangan kita terburu-buru, jangan tergesa-gesa begitu. Aku tidak menyangka ibu bisa melakukan ini. Sungguh aku tidak menduga. Kalian mau ke Udaipur? Tapi kenapa? Untuk apa buru-buru ke Udaipur? Bukankah ingin melakukan persiapan pernikahan? Iya, kan bisa disiapkan dari sini juga, Bu.
aku juga punya usaha kerajinan tangan. Memangnya ada pegawai yang berjaga tapi tidak bisa ditinggal begitu saja. Dan pengertian tentang kerajinan tangan tidak bisa diharapkan dari para pekerjanya. Dengar, mau merenovasi istana sedikit? Karena sudah lama tertutup kan? Dan kita akan renovasi Gesarbak, akan mendekorasi seperti dulu lagi. Barulah Anandi bisa kita ajak ke sana sebagai menantu. Iya. Lihat kan? Dalam semenit geleng kepala. Dia tidak keberatan kita semua pergi ke sana. Iya, iya, nah. Kakek tahu. Tenang saja. Sif, kami pikir saat ke Udaipur, kami akan bertemu dengan saksi di asramanya. Kalau kau punya waktu, kau juga bisa mampir ke sana. Mungkin melihat kami, dia akan merasa lebih tenang. Baiklah, Bu. Aku akan ke sana. Bagaimana aku menjelaskan padamu? Andai saja ada wanita itu yang memberitahu aku tentang si Francesca. Pak Kolektor selalu ada di pihak yang benar. Sebelum bertunangan dan sesudah bertunangan. Karena itu sebaiknya ibu jangan membicarakan hal itu. Kalau saja dewa sekalipun datang ke hadapanku dan mengatakan hal ini, maka aku tidak akan percaya. Dan yang kau katakan punya amarah yang dahsyat, aku melihat kesabaran dalam dirinya. Aku melihat kasih sayang dan belas kasih bagi orang lain. Yang kau katakan bahwa dia menganggap wanita sebagai sepatu di kakinya. Orang itulah yang kulihat berdebat demi kehormatan wanita. Aku tidak bisa diam. Kalau wanita itu telah mengatakan semua ini pada Urmi Dewi, itu berarti wanita itu ingin mencelakakan Sif kita. Apa yang dikatakan olehnya memang aku yang mengatakan pada Urmi Dewi. Nenek, tapi apa perlunya nenek melakukan hal ini? Apalagi yang harus kulakukan? Katakan. Urmi Dewi itu, dia mengejar Shiv. Dia ingin menikahkan putrinya dengan Shiv. Cari tahu tentang wanita tua itu. Kalau kebenaran ini terungkap, maka akan datang seperti badai yang tidak pernah dibayangkan orang lain. Apa yang nenek lakukan? Aku sudah bicara dengan Shiv. Dia akan kemari. Anandi, tunggu. Bibi, untung saja kau datang. Nah, lihat apa yang dilakukan pencuri itu kepadanya. Sudah, Bi. Bibi jangan khawatir. Kau jangan khawatir. Siapapun dia pasti akan mendapatkan hukuman. Dia akan dicari dan diserahkan pada polisi. Tidak, Pak Kolektor. Hukuman pada pencuri itu akan ditentukan dengan musyawarah. Karena dia telah melukai kepercayaan warga dan perasaan persaudaraan mereka. Besok pagi akan diadakan rapat. Dan dengan segala cara, pencuri itu akan dicari sampai ketemu. Dan dia pasti akan dihukum. Aku pergi dulu, Bibi. Jaga diri, Bibi. Besok dalam rapat hukuman pencuri harus yang setimpal, supaya lain kali tidak ada yang berani mencuri lagi di Jadsa. Iya, Ayah. Yang salah harus dibenahi.
membangunkanmu dari tidur. Tidak. Aku belum tidur. Katakan. Aku telepon untuk memberitahu bahwa besok semuanya mau pergi ke Udaipur. Tapi kenapa? Mendadak, buru-buru, seperti ini. Aku tahu, aku juga merasa tidak senang. Tapi apa boleh buat? Ayahku punya usaha di sana. Mau renovasi Kesarbak juga. Dan kakek masih punya urusan dokumen-dokumen rumah. Sesungguhnya tidak ada yang ingin pergi dari sini. Dalam waktu singkat ini mereka sangat menyukai tempat ini. Dan juga mereka sayang kepada keluargamu. Kau tahu apa kata mereka? Katanya ini sebuah kehormatan. Aku bisa menikah dengan cucunya orang terhormat yang ada di desa ini. Mereka begitu terkesan padanya, kau tidak bisa menceritakan. Katanya dia wanita yang cerdas. Dia sangat disiplin dan penuh pengertian. Dia sangat suka menolong semua orang. Alandi, dua keluarga yang sangat berlainan satu sama lain. Adanya kasih sayang antara keduanya dan juga kehormatan tidak pernah aku lihat sebelumnya. Bukankah hal ini luar biasa?